10 bulan. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Imam At-Tabrani umur yang panjang. Alhamdulillah. Sehingga para ulama berkata, ini imam ini karangannya banyak. Zadat muallafatuhu. Ini an khamsah wa sab'ina muallafa. Karangannya lebih dari 75 karangan. Kemudian sesekali ditanya Imam At-Tabrani ini, dia kok bisa dia mempunyai banyak hadis? Maka dijawab, faqal kuntu anamu 'alal bawari ay al-husr 30 sana. Aku mendapatkan hal tersebut itu enggak mudah. Aku tidur selama 30 tahun di atas tanah. Makanya aku bisa mempunyai 75 karangan yang 75 lebih karangan atau lebih dari 75 karangan kitab. Karena itu aku mempunyai banyak hadis yang aku riwayatkan. Dengan bagaimana? Dengan ia tidur di atas tanah. Ada kesulitan di situ. Ada yang harus dikorbankan di situ. Ketika kita mau mendapatkan hal yang lebih utama, hal yang lebih mulia, tentunya kita ada pengorbanan. Nah, kemudian kisah yang selanjutnya adalah biografi seorang Abdullah ibn Hamud Az-Zubaydi. Abdullah ibn Hamud Az-Zubaydi Al-Andalusi. Ini seorang ulama yang berasal dari kota Andalusia atau Spanyol. Karena ketika itu abad keempat, abad ketiga, abad keempat, agama Islam sudah menyebar sampai ke barat, sampai ke Eropa, sampai ke Spanyol. Sehingga di sana pun banyak sekali bermunculan para ulama. Dan kita sudah sering menceritakan banyak para ulama yang safar dari Spanyol, dari barat ke timur, kemudian balik lagi ke barat. Di antara ulama yang pernah kita ceritakan adalah Asad bin Furat, seorang ulama sekaligus seorang pangeran dari kota Sisilia, Sokalia. Ia safar ke timur untuk menuntut ilmu, kemudian ketika ia kembali ke barat lagi, ke tempatnya, dia pun mengikuti peperangan untuk menaklukkan tempat yang sudah dijajah. Kemudian ia meninggal dalam peperangan tersebut. Nah, ini juga di antara ulama yang berasal dari Al-Andalusia, Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi, meninggal pada tahun 372 Hijriah. Dan dia meninggal dengan cara tenggelam di lautan karena safar. Nah, kisahnya, Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi ini, ia safar dalam menuntut ilmu, melakukan perjalanan menuntut ilmu. Bertemu dengan Abu Ali Al-Qali di kota Andalus. Jadi di awal, dia mengambil ilmu dari tempatnya dulu, bersama dengan gurunya Abu Ali Al-Qali. Diambillah ilmu tersebut, belajarlah dengan dia. Selesai, summa rahala ilal masyriq. Kemudian dia pun mulai perjalanan menuju ke timur. Bertemulah dengan Abu Sa'id As-Sirafi. Sampai guru ini meninggal. Jadi ketika perjalanan ke timur, di pertengahan jalan sebelum sampai, dia mendapatkan seorang ulama, yaitu Abu Sa'id As-Sirafi, dan dia mulazamah dengannya sampai guru ini meninggal. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi, ketemu dengan Abu Ali Al-Farisi di tempatnya. Ini sudah berada di titik yang ia inginkan. Jadi bertemu dengan Abu Ali Al-Farisi, sehingga dia mempunyai 3 guru di situ. Abu Ali Al-Qali, Abu Sa'id As-Sirafi, dan yang terakhir adalah Abu Ali Al-Farisi. Sehingga dia safar dari barat ke kota Persia atau ke negeri Persia di timur. Akhirnya dia pun belajar menuntut ilmu dari Abu Ali Al-Farisi, memperbanyak khazanah ilmunya, dan juga belajar terus. Nah, di antara kisah Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi ini bersama dengan gurunya Abu Ali Al-Farisi
adalah suatu ketika Abu Ali ghallasa yawman ila shalah fil masjid. Abu Ali gurunya ini, Abu Ali Al-Farisi, gurunya ini suatu ketika ia datang ke masjid lebih awal sebelum subuh, ketika malam masih gelap gulita menjelang subuh. Faqama ilaihi Abdullah bin Hamud hadza min Mizwad. Maka Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi ini mengikuti gurunya yang datang ke masjid masih gelap gulita dari tempatnya. Ya, tempatnya apa? Mizwad. Tempat Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi tinggal ini adalah Mizwad, yaitu tempat memberi makan peternak. Tempat memberi makan ternak. Jadi tinggalnya seperti di tempat yang di kandang. Datanglah Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi ini untuk mengikuti seorang guru yang datang sebelum subuh. Wa kana lidabati Abi Ali. Naam, wa kana Abdullah qad bata fih. Naam, liyudlija ilaihi qabla talabah. Naam, Abdullah bin Hamud melakukan hal ini untuk apa? Untuk mendapatkan kursi yang paling pertama di depan. Supaya Abdullah bin Hamud ini menjadi orang yang paling pertama datang ke dalam majelisnya. Kapan ia datang? Ia datang sebelum subuh. Belum ada matahari sama sekali. Itu ketika masih gelap. Dan ini menunjukkan semangat para ulama, bagaimana mereka benar-benar mau menjadi orang yang spesial di hadapan guru mereka. Kita pun melihat teman-teman kita ketika belajar di majelis ilmu, dan ini masih ada. Aura-aura seperti ini masih ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ketika di sebuah majelis, para tulabul ilm, mereka berebut untuk duduk di hadapan syekhnya, ingin berada langsung di hadapan syekhnya, dan itu tentunya menjadikan dia lebih semangat dan lebih dekat kepada seorang ulama. Nah, kata syekhnya, kata Abu Ali Al-Farisi berkata kepada Abdullah bin Hamud, "Waihak man takun." Nah, ini siapa? Kata Abu Ali Al-Farisi, siapa itu? Nah, ketika dia melihat ada orang yang mengikutinya. Faqala ana Abdullah Al-Andalusi. Saya adalah Abu Abdullah. Saya adalah Abdullah bin Hamud Al-Andalusi, Abu Abdullah. Faqala ila kam tatba'uni. Dari kapan kamu mengikutiku? Wallahi in ay ma ala wajhil ard anha minka. Nah, kemudian dijawab oleh Abdullah bin Hamud, wahai Syekh, tidak ada seorang yang ingin jauh darimu, aku ingin dekat kepadamu. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi. Jadi benar-benar ia ingin dekat dengan syekhnya. Sudah jauh-jauh dari Andalusia, pergi melakukan perjalanan sampai ke kota Persia untuk bertemu dengan syekh, tentunya tidak mau menghilangkan peluang-peluang seperti ini. Nah, kemudian setelah Abdullah bin Hamud belajar di kota timur, di Persia, atau bersama dengan ulama-ulama timur, ia pun kembali ke kotanya Andalusia. Anna Abdullah hadza rohal ay raja'a ila Andalus. Nah, Abdullah bin Hamud ini pergi kemana? Pulang ke kota Al-Andalus. Wa hina baqiya ma'ahu wa baina baladihi masafatu yaumin aw yaumain. Nah, ketika mau hampir tiba ke kotanya, ya, dengan jarak 1 hari atau 2 hari lagi, ghariqat al-markab, perahunya itu tenggelam. Wa halaka kullu man fiha, semua orang yang ada di perahu tadi, di kapal tadi, itu semuanya meninggal. Wa min jumlatihim Abdullah al-Mazkur. Nah, di antara mereka ada Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi Al-Andalusi, seorang ulama. Wa dhahaba ma'ahu ilmun katsirun. Nah, ilmu yang dibawa bersama Abdullah bin Hamud hilang semuanya. Wa qad jalabahu min al-Iraq, yang dia ambil dari kota Irak. Nah, rahimahullahu ta'ala. Sehingga sayang sekali ini sebenarnya. Seorang ulama yang sudah belajar menuntut ilmu syar'i, rihlah
melakukan perjalanan sampai ke kota Irak. Ternyata qadarallahu ma syafa'al, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kematian lebih awal. Bahkan yang sayangnya adalah dia membawa ilmu dan ilmunya tadi hilang. Mungkin dia membawa beberapa catatan, beberapa kitab yang sudah ia karang. Kemudian qadarallahu ma syafa'al, tenggelam di sebuah lautan. Nah, rahimahullahu taala, sehingga tidak sampai ke kota Al-Andalus. Baik, kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang selanjutnya yaitu kisah seorang yang bernama Ibnu Jandal Al-Qurtubi, Abu Nasr Ibnu Jandal Al-Qurtubi. Kita akan sebut orang ini Abu Nasr. Nama aslinya adalah Harun ibn Musa. Meninggal pada tahun 401 Hijriyah. Nah, kisahnya bagaimana dia menuntut ilmu. Qala Abu Nasr, Harun bin Musa berkata, Kunna nakhtalifu ila Aba Ali Al-Qali Al-Baghdadi. Nah, aku pernah datang ke majelis seorang ulama, Abu Ali Al-Qali di Baghdad. Waqta imla'ihi an-nawadir bi Jami' az-Zahra fi Qurtubah. Wa nahnu fi fasl Rabi'. Aku pernah datang ke majelis Abu Ali Al-Qali ketika mengimlakkan, ketika membacakan kitab An-Nawadir di Masjid Jami' az-Zahra di Cordoba, di Andalusia, di Spanyol sana, pada musim semi. Suatu ketika, fabaina ma'ana dzata yaumin fi ba'd at-tariq. Suatu ketika di jalan, id akhadhatni sahabah. Aku mendapatkan hujan, maksudnya aku kehujanan. Maka aku pun datang ke majlis syekh itu dalam keadaan basah semua bajuku. Ini fasl Rabi, musim yang mungkin banyak hujannya. Ketika di jalan, dia kehujanan. Dia datang ke majlis Abu Ali Al-Qali Al-Andalusi dalam keadaan basah. Wa hawalai Abi Ali a'lamu ahli Qurdubah. Dan di sekitar Abu Ali itu semuanya para ulama. Malu dia datang ke majlis dalam keadaan basah. Maka Abu Ali Al-Qali, syekhnya ini, mengarahkan dia untuk mendekat kepada syekh. Fa'amarani bidunu minhu. Aku pun diarahkan untuk mendekat kepada syekh. Kemudian syekh ini berkata kepada Abu Nasr, Mahlan ya Abu Nasr, tenang wahai Abu Nasr, jangan sedih dengan apa yang terjadi kepadamu. Fahadha syai'un yadmahillu anka bisur'atin bithiyabin ghairuha tubaddiluha. Ini sebenarnya hal yang bisa dihindarkan. Ini sebenarnya hal yang bisa dihilangkan. Tidak perlu sedih, tidak perlu keberatan, tinggal diganti bajunya, sudah selesai perkara. Jadi Abu Nasr Harun bin Musa ini, yang kebasahan ini, merasa repot, ini basah, bagaimana, takutnya dia pulang lagi, takutnya Abu Nasr ini pengennya pulang lagi gitu. Kata syekhnya menenangkan, tenang saja, hal ini sangat mudah dihilangkan. Masalah ini tinggal dihilangkan saya dengan mengganti baju. Kemudian kata syekhnya, qala Abu Ali, qad arada li ma abqa bi jismi. Aku dulu pernah mendapatkan hal yang lebih berat daripada ini, daripada kebasahan. Aku ceritakan kepadamu, kata Abu Ali Al-Qali. Dulu aku pernah datang ke majelis seorang ulama namanya Ibn Mujahid rahimahullahu taala. Faddalasu ilaihi, aku pun datang kepadanya di malam hari. Kenapa aku datang di malam hari? Supaya aku mendapatkan shaf pertama, supaya aku mendapatkan kursi di depan syekhnya, duduk di depan syekhnya. Aku pun datang lebih awal dari orang lain, malam-malam bahkan. Nah, ketika aku sudah sampai di gerbang pintuku,
ya, yang selalu aku lewati ini gerbang ini. Ternyata aku mendapatkan gerbangnya tertutup, terkunci, belum kebuka, nggak ada yang buka karena mungkin terlalu awal. Sehingga aku katakan, subhanallah, aku sudah duluan siap-siap, aku ingin datang duluan, ternyata aku dikalahkan oleh hal ini. Sehingga aku pun mencari cara bagaimana aku keluar dari pintu tadi. Aku pun melihat di sana ada sebuah lubang. Hafirun tahtal ard bi jambi ad-dar. Faqtahamtuhu, aku pun masuk ke lubang tadi. Nah, ketika aku sudah berada di tengah lubang tadi, di tengah-tengah lubang tadi, mau melewati lubang di tengah lubang, nah, ternyata aku nggak bisa keluar, terlalu sempit. Aku pun berusaha untuk keluar, berusaha untuk menarik lagi tanganku, kakiku keluar. Terus aku paksa badanku. Sampai akhirnya aku bisa selesai, aku bisa terlepas dari lubang tadi dalam keadaan robek-robek badanku. Bahkan daging-dagingku semuanya lecet semua. Kulit lecet, ada yang luka, berdarah semuanya. Jadi Abu Ali Al-Qali ini, syekhnya ini, dia ingin benar-benar datang ke majelis syekhnya itu lebih awal. Kalau kita misalnya, kita sudah niat untuk datang awal ke kajian, kemudian ada halangan. Kalau ini syekh ini halangannya adalah pintunya ketutup. Pintunya ketutup. Nah, dia bilang, adalah nunggu aja. Toh saya yang lebih awal juga. Enggak, dia berusaha lagi. Mencari cara bagaimana dia bisa masuk ke pintunya. Dia mendapatkan sebuah lubang yang kecil, dia masuk ke situ. Dia masuk, bahkan dia merasa nggak bisa keluar. Dia paksa lagi. Ketika keluar, banyak darah yang keluar. Baju-bajunya kotor semua. Wa athara sarbu fi lahmi hatta kashafal azm. Ini lubang ini merobek-robek dagingku sampai kelihatan tulangku. Wa manallahu alayya bil khuruj. Akhirnya aku pun bisa keluar dari lubang ini. Fa wafaitu majlis syekh ala hadhihi hal. Aku pun datang ke majlis syekh dengan keadaan seperti ini. Fa aina anta mimma aradali. Nah, kalau ujian engkau lebih ringan daripada ujianku. Jadi tidak perlu khawatir, basah tinggal diganti. Hal yang bisa diganti. Kalau saya luka-luka, sulit untuk diganti. Nah, sehingga kata Abu Ali Al-Qali mengatakan, la tahsibil majda tamran anta akiluh, lan tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Janganlah engkau kira engkau bisa mendapatkan kemuliaan dengan engkau memakan hal-hal yang enak-enak saja. Dengan engkau memakan hal tamar atau tamar sini, hal-hal yang enak saja. Lan tablughul majda hatta tal'aqas sabira. Engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai engkau merasakan hal-hal yang pahit. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ali Al-Qali Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sehingga Abu Nasr Harun ibn Musa ini akhirnya menulis semua pelajaran yang disampaikan oleh Abu Ali Al-Qali, dan aku pun banyak meriwayatkan hadis darinya, dan aku tidak pernah meninggalkannya sampai Abu Ali Al-Qali meninggal dunia. Nah, kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara kisah yang lain adalah kisah Ibnul Makwi. Ibnul Makwi, nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Malik Al-Ishbili, seorang ulama dari kota Andalus, juga dari kota Sevilla di negeri Spanyol. Nah, ini udah 3 ulama dari Spanyol kita ceritakan. Yang pertama tadi Abdullah bin Hamud Az-Zubaydi, kemudian Harun ibn Musa Abu Nasr Al-Qurtubi, kemudian sekarang Ahmad bin Abdul Malik Al-Ishbili. Abdullah bin Hamud dari Andalusia, kemudian Abu Nasr Harun bin Musa dari Cordoba, dan Ahmad bin Abdul Malik Ibnul Makwi dari kota Sevilla. Tiga-tiganya dari negara Spanyol. Ulama ini meninggal pada tahun 401 Hijriah juga. Nah, kata para ulama, kana qad hubbiba ilaihi dars muddata umrih. Orang ini memang benar-benar cinta dengan belajar sepanjang hayatnya.
La yafturu anhu lailahu wa naharahu, enggak pernah futur, enggak pernah malas siang dan malamnya. Wa ju'ilat fihi ladzatuh, dan dia telah menjadikan belajar itu sebagai istirahatnya, sebagai hal yang lezat baginya. Subhanallah. Kisahnya, suatu ketika seorang temannya sengaja untuk ziarah kepadanya pada hari Idul Fitri, pada hari raya. Maka fa'asabahu dakhila darih, maka dia pun disambut oleh orang yang ada di rumahnya. Wa darbuhu maftuh, pintunya terbuka. Fajalasa, maka sahabat ini, temannya ini duduk menunggu Ahmad bin Abdul Malik al-Ishbili ini, atau Ibnul Makwi ini, menunggu untuk bertemu dengan Ibnul Makwi pada hari Idul Fitri, pada hari raya. Ya, temannya mengira ini hari raya, tidak sibuk, insya Allah akan disambut oleh Ibnul Makwi. Fa'awsa ilaihi fakharaja wa huwa yanzur fi kitab. Kemudian Ahmad bin Abdul Malik al-Ishbili atau Ibnul Makwi ini keluar dari ruangannya, dan dia keluar dalam keadaan melihat kitabnya, sedang belajar. Falam yash'ur bi sadiqihi hatta athara fi, dia enggak ngerasa ada orang di rumahnya sampai ditegur. Kenapa enggak ngerasa? Karena terlalu sibuk untuk belajar ketika itu. Fatanabbaha hina idzin lahu wa sallam alaihina, ketika ditegur baru dia merasa ada orang. Wa sallama alaihi, dan temannya ini baru memberikan salam kepadanya. Wa'tadzara lahu. Nah, kemudian Syekh Ibnul Makwi ini minta maaf, ya, karena tidak tahu, karena tidak merasa ada tamu di situ, karena terlalu sibuk dengan belajar. Dia sedang meneliti sebuah masalah yang sangat sulit. Min ihtibasihi bi syughlihi bi mas'alatin uwaisah. Ada masalah yang sulit yang ia sedang kaji. Lam yumkinhu tarkuha, enggak mungkin dia tinggal sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jawabannya. Nah, kemudian kata sahabat ini, faqala lahu ar-rajul fi ayyami Id, ya Syekh, wahai Ibnu Makwi, engkau lakukan itu pada hari-hari raya, hari senang-senang hari ini. Wa waqti raha masnunah, ini kan hari yang disunahkan untuk makan-makan, untuk istirahat, ya, untuk menyambut tamu. Engkau masih sempat saja untuk belajar. Kata Ibnu Makwi, faqal idza alat hadhihi an-nafs in sabbat ila hadhihi al-ma'rifah wallahi ma li rahatun wala ladzatun fi ghairi an-nazari wal qira'ah. Ya akhi, kata Ibnu Makwi, jiwaku itu memerlukan hal ini. Keperluanku tertuang ketika aku belajar. Demi Allah, tidak ada istirahat dan tidak ada kelezatan kecuali dengan cara melihat dan membaca kitab. Ini kata Ibnul Makwi. Jadi tidak ada istirahat. Kenapa? Ya karena dia menjadikan belajarnya itu adalah istirahat. Qala Ibnu Afif, para ulama berkata tentang Ibnul Makwi, ilaihi intahat riasatul ilmi bil Andalus. Di kota Andalus itu yang paling banyak ilmunya adalah Ibnul Makwi, Ahmad bin Abdul Malik al-Ishbili ini. Seakan-akan dia menjadi Yahya bin Yahya al-Laythi di zamannya. Jadi Yahya bin Yahya al-Laythi ini ada seorang ulama Syafi'iyah di zaman sebelumnya yang menjadi sosok yang paling tinggi ilmunya di zaman sebelum Ibnul Makwi. Datang Ibnul Makwi, orang-orang mengatakan ini Yahya bin Yahya al-Laythi yang baru. Wa'tala ala jami'il fuqaha. Ibnul Makwi ini prestasinya sangat tinggi, mengalahkan para fuqaha yang lain. Wa nufidzat al-ahkam bi ra'yihi. Hukum-hukum itu banyak ia ketahui. Nah, wa ba'uda siyatuhu bil Andalus. Namanya pun sudah terkenal di kota Andalusia. Wa hazari asatan ahaditsuha masyhurah, dan juga hadis-hadisnya terkenal. Nah, ini kisah Ibnul Makwi Ahmad bin Abdul Malik al-Ishbili rahimahullahu ta'ala.
Nah, kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kisah yang selanjutnya yaitu seorang ulama yang bernama Al-Biruni Al-Khwarizmi. Ini sebenarnya bukan ulama agama, tetapi dia seorang al-falak, seorang yang pintar matematika, seorang Al-Biruni. Ada juga kisah Ibnu Sina di sini, seorang dokter, filosof, yang mana kita tahu bahwasannya manhajnya sufi. Ya, mereka juga sama. Bagaimana cara mereka mendapatkan ilmu mereka? Ya, dengan tidak tidur. Mereka mengatakan mereka tidak tidur. Bahkan ketika mau meninggal, mereka bertanya terkait dengan masalah ilmu. Nah, ini dicontohkan oleh para ulama yang lain, yaitu Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia berkata Ibrahim ibn al-Jarrah, Abu Yusuf satu hari sakitnya mau meninggal. Fa'ataituhu a'uduhu, aku pun datang kepadanya menjenguknya. Fawajadtuhu mughban alaih, aku pun mendapatkannya dia pingsan karena sakitnya parah sekali. Ketika bangun, tiba-tiba langsung nanya, apakah engkau punya masalah? Apakah engkau punya permasalahan ilmu? Kita bahas di sini. Kata orang yang menjenguknya, fi mithli hadhil halah, sekarang wahai Abu Yusuf, dalam kondisi seperti ini. Kata Abu Yusuf, la ba'sa bi, enggak apa-apa. La ba'sa bi dzalik, emang masalah, enggak masalah. Kita belajar sekarang. La'allahu yanju bihi najin, semoga itu bisa menyelamatkan kita. Amalan soleh ini bisa menyelamatkan kita. Summa qala, kemudian Abu Yusuf berkata, ia berkata setelah ia pingsan, lemah badannya. Wahai Ibrahim, ayyuma afdal fi ramyil jimar. Ditanya tentang masalah mana yang lebih utama dalam melempar jamroh, melemparnya dalam keadaan jalan atau dalam keadaan berkendaraan. Dia dijawab rakiban, dalam keadaan berkendaraan. Maka kata Abu Yusuf, salah, yang benar adalah salah, kata Abu Yusuf. Kemudian Ibrahim berkata lagi, berarti jalan. Kata Abu Yusuf, salah lagi. Terus yang mana yang benar, kata muridnya? Kata Abu Yusuf, amma ma kana yuqifu indahu lid-du'a. Bagi orang yang pengen berdoa di situ lebih baik jalan. Tapi bagi orang yang tidak mau berdoa lebih baik berkendaraan. Summa qumtu min indihi, kemudian aku pun pergi dari tempat Syekh tadi, Abu Yusuf tadi. Fama balagtu baba darihi hatta sami'tu saraha alaihi. Belum aku membuka pintunya, aku pun mendapatkan Abu Yusuf sudah meninggal, sudah teriak meninggal. Wa idza huwa qad mata rahimahullahu taala. Nah, dia pun, Abu Yusuf pun sudah didapatkan dalam keadaan tidak bernyawa. Jadi dalam keadaan sakaratul mautnya masih sempat-sempatnya belajar. Dan banyak kisah-kisahnya yang berkaitan dengan momen-momen ini, momen-momen krusial, momen-momen bahaya. Ketika meninggal para ulama banyak yang masih sempat untuk belajar. Taib. Kemudian kisah yang lain. Itu kisah Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Syafi'i, seorang ulama yang pintar, dijuluki Imamul Haramain. Ya, orang-orang yang belajar usul fiqh pasti tahu siapa itu Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Punya otak yang encer, pemikiran yang pintar. Gurunya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seorang mazhab Syafi'i, ya, ulama fiqih
ulama usuli, ulama ahli kalam, insyaallah meninggal pada tahun 478 Hijriah. Seorang imam di antara para imam yang lain. Para ulama sepakat tentang kehebatannya dalam ilmu agama. Seorang yang suka beribadah. Nah, wa kana yadhkur durusan yaqa'u kullu wahidin minha fi atbaqin wa awraq. Selalu dia kalau belajar, dia tulis, dia tuangkan faedahnya di kertas-kertas. La yatala'sam fi kalimah, dia orang ini enggak pernah terbata-bata ketika berbicara, lancar bicaranya. Seperti kalbarqil khatif bisautin mutabiqin qarra'il qasif, orangnya lantang suaranya. Seperti orang yang orator, ya, orang yang pintar berbicara. Nah, walamma tuwfi Abu, jadi Al-Imam Al-Juwaini ini suatu ketika bapaknya meninggal. Umurnya itu di bawah 20 tahun, 19. Au qariban minhu, atau dekat hampir 20 tahun. Fa uq'ida makanahu litadris. Fa kana yuqimu ar-rasma fi darsihi wa yaqum minhu wa yakhruj ila madrasatin al-Baihaqi hatta hassala al-usul wa usul al-fiqh. Fa uq'ida makanahu litadris. Maka dia pun mulai untuk belajar. Dia belajar kepada Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, sehingga dia mendapatkan ilmu usul fiqh. Belajar juga kepada Imam Al-Iskaf Al-Isfirayini rahimahullahu ta'ala. Wa kana yuwazibu ala majlisihi. Al-Imam Al-Juwaini mulazamah dengan gurunya Al-Iskaf dan Al-Baihaqi. Wa qad sami'tuhu yaqulu fi athna'i kalamihi, aku pun pernah mendengar ia berkata, Al-Juwaini berkata, kuntu allaqtu alaihi fil usul ajza'an ma'dudah wa tala'tu fi nafsi mi'ata mujalladah. Aku pun selalu mengomentar atau menulis faedah-faedahnya sampai aku pun melihat itu sudah 100 jilid. Wa kana yasilul laila bin nahar fi tahsil hatta faragha min. Dia terus belajar siang dan malamnya, tidak terputus. Wa yubakkir kulla yawmin qabla al-ishtighal bi darsi nafsihi. Dia pun setiap malamnya itu dia belajar sebelum besoknya dia ngajar. Jadi Al-Imam Al-Juwaini ini ketika bapaknya meninggal, dia menggantikan tempat bapaknya sebagai pengajar. Dan dia juga, Imam Juwaini ini seorang yang harus belajar. Sehingga sebelum dia mengajar, dia belajar dulu. Wa yubakkir kulla yaum, selalu datang awal di setiap harinya untuk belajar dulu sebelum dia mengajar. Walamma 'ada min iqamatihi wa mujawaratihi bi Makkah al-Mukarramah 4 sinin yudarrisu fiha wa yufti buniyat lahul madrasatun nizamiyah. Nah, setelah dia belajar di Makkah Mukarramah selama 4 tahun, di sana belajar dan mengajar dan berfatwa juga, dia pun membangun sebuah sekolah di kota Naisabur. Dia pun mengajar di sana di kota Naisabur. Wa baqiya ala dzalika qariban min 30 sanah. Tinggal di sana selama 30 tahun. Ghairu muzaham wala mudafa' musallamun lahul mihrab wal mimbar wal khitab wa tadris wa majlisu tadhkir yaumul jum'ah wal munazarah. Intinya di sana sibuk sekali. Belajar, mengajar, datang ke majelis ini, ya. Datang ke majelis itu ada munazarah, ada saling belajar, saling muzakarah, ada perdebatan juga. Dan yang datang ke majlisnya sangat banyak sekali. Wa hadara darsahul akabir wal jam'al azim min at-talabah. Banyak murid yang datang kepada majlisnya. Wa kana yaq'udu baina yadayhi kulla yawmin nahwun min 300 rajulin minal a'immati wa min at-talabah. Yang duduk di majlisnya itu sebanyak 300 orang. Nahwun min 300 orang.
dari para imam-imam dan juga para penuntut ilmu. Jadi para imam-imam di zaman itu belajar kepada Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Aku pernah mendengar Imam Al-Juwaini berkata, "Ana la anam wala akul adatan." Aku enggak tidur dan enggak makan biasanya. Biasanya aku enggak makan dan enggak tidur. Wa innama anamu idza ghalabani naum. Aku tidur ya, ketika aku merasa ngantuk. Malam atau siang. Wa akulu ta'am idza ishtahaitu ta'am ayya waqtin kana, dan aku makan hanya ketika aku merasa lapar, waktu apapun itu, kapanpun itu. Jadi dia tidur hanya ketika dia merasa ngantuk, dan ngantuknya tentunya jarang-jarang dan jarang sedikit tidurnya. Kalau kita berbeda, kalau aku tidur ketika aku ngantuk, ngantuknya banyak. Kalau Imam Al-Juwaini sedikit ngantuknya dan tidurnya sedikit. Dan makannya pun sedikit. Dia makan tidak 3 hari sekali atau tidak 3 kali sehari. Akan tetapi dia makan hanya ketika dia merasa lapar saja. Dan laparnya sedikit tentunya. Nggak seperti kita lapar terus. Makan lagi. Nah, wa kana ladzatuhu wa lahwuhu wa nuzhatuhu fi mudzakaratil ilm. Istirahatnya, keindahan kehidupannya itu ada di mana? Di belajar. Wa talabil faidah min ayyi naw'in kana, dan mengambil faedah dari manapun. Itu kelezatannya, itu makannya, itu tidurnya, itu istirahatnya. Dengan apa? Dengan belajar. Para ulama berkata, ma ra'aitu 'ashiqan lil ilmi mithla hadhil imam, mithla hadzal imam. Aku enggak pernah melihat orang yang paling rindu dengan ilmu, paling nempel dengan ilmu kecuali imam ini, Imam Juwaini. Fa innahu yatlubul ilma lil ilm. Dia tuh belajar ilmu untuk ilmu lagi. Ada ilmu lagi setiap harinya, setiap waktunya. Wa kana kadzalik, dan itu terus ia lakukan. Itu apa? Belajar. Para ulama menjadikan belajar itu sebagai waktu istirahatnya. Makanya mereka senang-senang dengan apa? Dengan yang namanya belajar ilmu syar'i. Kemudian kisah yang selanjutnya adalah Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala. Muridnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Muridnya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, yang tinggal di kota Andalus juga. Meninggal pada tahun 488 Hijriah. Lihat bagaimana kisahnya. Kata Ibn Makula, lam ara mithla sadiqina al-Humaidi fi nuzahatihi wa iffatihi wa wara'ihi wa tashaghulihi bil ilm. Aku enggak pernah melihat orang yang paling bersenang-senang dengan ilmu kecuali Al-Humaidi. Berkata yang lain, Ibrahim As-Salamasi, lam tara aynaya mithla al-Humaidi fi fadlihi wa nubulihi wa ghazarati ilmihi wa hirsihi ala nashri ilm. Aku enggak pernah melihat orang yang punya keutamaan, yang punya kepintaran, yang punya banyak ilmu, yang punya semangat dalam menyebarkan ilmu kecuali Humaidi. Enggak ada yang lain seperti dia, enggak ada. Qala Yahya Ibnul Banna, di antara kesungguhan Al-Humaidi adalah yansahu bil laili fil har. Dia menulis di malam hari ketika panas waktunya. Fakana yajlis fi ijanati ma. Karena panas waktu malam itu, dia duduk di samping tempat mesin cuci atau tempat mencuci baju. Ya, di ijanah itu adalah bejana, ya, bejana air. Jadi karena panas malamnya itu, nggak ada kipas juga, musim panas, dan dia sedang menulis. Dia mendekat kepada ijanah ma, atau sebuah bejana air yang biasanya digunakan untuk mencuci baju. Untuk apa? Yatabarradu bih, untuk mendapatkan kedinginan dari air tadi. Jadi tidak dihalangi dengan panas. Maka dia berkata, wala khaira fi man aqahul har wal bard. Enggak ada kebaikan bagi orang yang terus dihalangi dengan kepanasan dan juga dengan kedinginan.
beralasan terus. Ia tidak menjadikan panas itu alasan, dingin itu alasan untuk tidak belajar. Kalau kita sedikit kepanasan, ngeluh. Masya Allah, bagaimana pada zaman ini seorang penuntut ilmu yang sudah diberikan fasilitas enak, ya, duduk di kelas dengan baik, dengan indah, kursinya nyaman, ada AC-nya. Namun terkadang ia merasakan ia duduk di situ seperti penjara. Ia selalu menunggu bel yang akan dipencet itu untuk apa? Untuk keluar dari kelasnya. Padahal sudah enak situ tempatnya. Sudah enak tempatnya untuk belajar, akan tetapi tidak nyaman di situ. Kalau Al-Humaydi mengatakan, la khaira fi man aqahul har wal bar, tidak ada kebaikan bagi orang yang terhalangi kepanasan dan juga kedinginan. Mau panas, mau dingin, sama aja belajar. Nah, yang terakhir ada seorang ulama yang bernama Ibnu Burhan, seorang yang pintar. La yakadu yasma' syai'an illa hafizah. Ini orang enggak pernah mendengar sesuatu kecuali dia langsung hafal. Dia bisa langsung hafal. Wa ta'allaqa bi dhihni, langsung nempel ke otaknya. Walam yazal muwaziban 'ala al-'ilm hatta duriba al-mathal bismihi. Terus belajar sampai namanya ini diberikan perumpamaan. Orang pintar disebut Ibn Burhan. Nah, kamu Ibn Burhan ya? Maksudnya apa? Pintar ya gitu. Sampai namanya disebutkan seperti itu. Wa kanat ar-rihlah qad intahat ilaihi. Ya, dia selalu melakukan perjalanan kemanapun, sudah selesai semuanya. Wa tazahamat tullab ala babihi. Santri-santrinya itu banyak sekali. Hatta intaha haluhu ila ansara jami'u naharihi wa qit'atun min lailihi mustaw'aban fil isyighal. Siang dan malamnya penuh belajar terus. Ia jalisu min waqti sahar ila waqti isya al-akhirah. Dari waktu sahur sampai isya lagi. Wa ta'akhkhar aidan ba'daha, terkadang melebihi lagi. Wa huqiya anna jama'atan sa'alu. Suatu hari ada yang bertanya kepada Ibn Harun ini untuk mengisi kajian di tempat lain. Kata Ibn Harun, aku nggak punya waktu ngisi kajian. Udah full waktu saya. Fakanu yu'ayyinuna al-waqt. Akhirnya orang yang minta ini menentukan waktunya. Kalau waktu ini bagaimana? Fi hadzal waqt adzkuru dars al-fulani. Pada waktu itu aku belajar ilmu ini, katanya. Ila an qarraru ma'ahu an yadhkura lahum darsan min al-ihya nisfal lail. Sampai mereka mengatakan kita mau belajar kitab Ihya Ulumuddin punya Al-Ghazali pada pertengahan malam. Nah, akhirnya Ibn Burhan berkata, ya tidak masalah. Berarti waktu kita adalah pertengahan malam. Akhirnya kajiannya kapan? Di tengah malam. Karena waktu yang lain sudah full, nggak ada waktu lagi. Tinggal waktu tengah malam. Nah, jadi itu adalah kisah para ulama yang mana mereka benar-benar meninggalkan kelezatan untuk mendapatkan kelezatan yang lebih tinggi lagi. Kita bandingkan dengan keadaan kita di zaman sekarang. Kita itu belajar ilmu syar'i itu sudah diberikan banyak kenikmatan. Pada zaman sekarang, penuntut ilmu itu ketika berada di majelis ilmu, dia seakan-akan nggak betah dengan tempatnya. Padahal di sana ada AC, di sana sudah keramik, sudah bagus tempatnya, terang, nggak panas, nggak dingin. Harusnya tempat itu bisa menjadikan dia betah. Kalaulah para ulama mendapatkan fasilitas yang kita dapatkan pada zaman ini, mereka lebih betah lagi. Mereka lebih semangat lagi. Akan tetapi kita zaman sekarang, subhanallah, para penuntut ilmu, sudah diberikan fasilitas tadi, tapi nggak betah di majelis ilmu. Seperti yang kita katakan tadi, terus menunggu kapan belnya bunyi. Kemudian ketika belnya bunyi, itu seakan-akan kita keluar dari sebuah penjara yang menyakitkan. Karena saking nggak betahnya di mana? Di kelas atau di majelis ilmu. Dikit-dikit ngelihat jam, ini sudah selesai belum? Tinggal berapa menit lagi? Subhanallah, itu sifatnya kita, Masya Allah. Berbeda sekali, jauh dengan mereka para ulama. Apalagi yang menceritakan ini.
Jadi kata Syekh di sini, wa inna lillah min talabati hadzal asr, dan sungguh inna lillah penuntut ilmu zaman sekarang, alladzina yasta'jiluna qur'al jars, yang selalu menunggu bel dibunyikan, liyakhruju minad dars al muaqqat bi 50 daqiqah. Dia mau keluar dari pelajaran yang hanya waktunya diberikan 50 menit saja. Fi alyanil awqat rawhah wa afdaliha nasyatan wa ajma'iha dhihnan min qa'atin mubarradah. Ya, waktunya itu enak sekali sebenarnya, waktu pagi. Waktu yang sebenarnya itu waktu-waktu enak belajar. Otak masih encer, masih fresh. Ya, tempatnya dingin pada musim panas, anget ketika musim dingin. Fayakhrujuna min qa'atil ilm yazham ba'duhum ba'dha, keluar dari tempat kelas, ya kelas tadi, ya berbondong-bondong. Ka'annahum yafirruna min harik, seakan-akan mereka itu keluar dari kobaran api. Au yantaliquna min sijnin zalimin qattal, atau seakan-akan mereka keluar dari sebuah penjara yang menzalimi mereka dan yang membunuh mereka. Gak betah di kelas, padahal sudah enak di situ. Nah, inilah perbedaan kita dengan mereka para ulama. Ada sebuah syair yang disebutkan oleh Abu Sa'd As-Sam'ani, "Idza ra'aita syababal hayy qad nasha'u la yanquluna qilal al-hibri wal waraqa wa la tarahum ladal asyakhi fi hilaqin ya'unu min salihil akhbari mattasaqa fadharhum anka wa'lam annahum hamajun qad baddalu bi'uluwil himmatil humuqa." Kalau kalian melihat seorang pemuda yang tinggal pada saat ini nggak pernah atau jarang memegang pulpen dan kertas, jarang belajar, dan nggak pernah melihat dia berada di majelis-majelis ilmu, nggak pernah bersama dengan orang-orang soleh, ya, maka tinggalkan dia. Dan ketahuilah dia adalah orang-orang yang bodoh. Mereka meninggalkan atau mereka sengaja meninggalkan hal tersebut hanya untuk mendapatkan hal yang bodoh saja, hal yang rendah saja. Nah, ini kisah para ulama yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada kesempatan selanjutnya kita akan menceritakan tentang bagaimana semangatnya mereka para ulama, uluwil himmah indas sabiqin, tingginya azam mereka, tingginya visi misi mereka ketika mereka belajar ilmu syar'i. Nah, setelah itu ada pembahasan bagaimana kesabaran mereka menahan atau ketika mereka mendapatkan kefakiran, kesusahan kehidupan, dan juga mereka harus menjual barang-barang mereka yang berharga untuk belajar, untuk menjadi biaya untuk belajar ilmu syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa memberikan motivasi kepada kita sehingga kita pun bisa belajar dengan baik dan lebih semangat dan bisa mengikuti atau meneladani kesabaran para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam